kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail ibn Mughirah al-Bukhari. Di antaranya beliau pernah ceramah ayyuhal muslimun. Nah, ini ceramahnya ya. Ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam, innal qulub, sesungguhnya hati semua manusia tuduh akan penuh di anwarillah dengan cahaya Allah kalau kita semua punya inisiatif untuk memperdalam apa yang pernah disabdakan oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat dulu saya itu ratusan ribu hafal hadis. Oh, tuh yang paling atas di bawah di atas saya. Subhanallah, mungkin jutaan hadis beliau hafal. Makanya rata-rata beliau itu setiap berkunjung kemana-mana sebelum mengagumi ilmunya, mengagumi wajahnya dulu. Sebab penuh dengan cahaya ya. Ini pengalaman dengan beliau saya. Pernah suatu saat saya mau hadir hall Pekalongan dan Tegal ya. Biasanya Pekalongan tanggal 14, Tegal tanggal 15 biasa gitu. Di suatu saat saya berangkat dengan beliau satu mobil. Pas di tengah mobil beliau pengen pipis, pengen buang air kecil. Nah, akhirnya saya siapin, saya cari masjid yang kira-kira WC-nya enak. Subhanallah, ada masjid WC-nya enak. Kebetulan di depan lagi banyak anak-anak di depan taruh ini, lagi pada main bunuh yang mencopak segala macam. Begitu beliau turun, subhanallah, ada anak kecil teriak bahasa Jawa ya, ono malaikat mudun. Woi, ucapannya woi, konco-konco, ono malaikat mudun. Ngerti? Turun. Tahu nggak lu? Apa temen-temennya? Tahu nggak lu pada? Ini ada malaikat lagi turun kemari lu. Padahal itu yang dimaksud guru saya. Kelihatannya mungkin lain dari yang lain. Sampai mereka mengatakan malaikat, dalam arti kalau malaikat itu cekek, kalau malaikat itu. Itu saya yakin semuanya berkah adanya beliau, berkah menghafal hadis-hadis hadis-hadis dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya kepengen kalau barokah seperti itu ada di dalam majlis yang saya pimpin. Saya pimpin majlis banyak Pak, tapi nggak keluar dari hadis saya ya. Ada yang Riyadhus Shalihin, ada yang Jam'ul, macam-macam kita hadis. Yang saya harapkan apa? Supaya hati kita penuh dengan cahaya Allah. Kalau tidak cahaya Allah adalah dalam hati kita, insya Allah milih apapun kita dalam keadaan benar. Jangan sampai salah milih. Kan kita banyak ngalamin milih, salah milih mantu, salah milih bini, salah milih laki, salah milih dagangan, salah milih usaha. Kenapa sebabnya? Karena ada kegelapan. Kenapa gelap? Tidak ada cahaya. Kenapa nggak ada cahaya? Karena kita belum pernah mendalami apa yang diucapkan oleh baginda Maulana Muhammad. Saya pengen majlis Miftahul Jannah ini jadi sarana buat masuknya kita punya hati dipenuhi dengan cahaya Allah Subhanahu. Kalau nggak ada cahaya Allah, kan saya sering ngomong kadang-kadang gara-gara gelap kita banyak gemugin jidat, waduh, sama jalan gua, sampai hitam itu jidat, kirain sedang apa bekas sholat, bekas gemugin. Ya, insya Allah bulan besok saja. Bulan besok nanti udah pada ini, udah mau ngerti mau kagak, pokoknya belakang ngerti aja. Kalau dia buka halaman buka, kalau dia duduk tutup kan kelihatan yang ngerti gitu. Ya, yang saya pengen mata kita, mulut kita, gerak-gerik kita yang di luaran majelis salah dengan Nabi insya Allah diampuni. Enaknya nih kalau orang walaupun berdosa tapi dia sama-sama berusaha untuk menghapusnya dengan kebaikan, insya Allah selama hidup nggak ada musibah. Ini kan kadang-kadang kita musibah lah sampai ada ya musibah lagi galungku
Tahun berapa itu? Saya belum sampai. Cuma yang lucu, ada lagi yang lucu. Sedih, sedih, jadi sedih. Tapi joget kan goblok. Masa sedih joget? Apa di antara jamaah Miftaul Jannah ada yang lagi sedih joget? Atau ada yang bisa joget sambil sedih? Ya Allah, ya Allah, prihatin banget lakiku pulang-pulang. Enggak ada lah. Ibu serta bapak, kenapa itu musibah terjadi? Saya ingat musisi siapa yang di adik. Sesampainya di laut, ku tanyakan semuanya kepada rumput yang bergoyang. Apa jawabannya? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Ternyata itu sama kalau edit kita pilih atau apa juga. Si edit bisa mengatakan adanya musibah, adanya bencana, adanya malapetaka karena perbuatan kita yang di situ ada unsur perlawanan kepada Allah Subhanahu. Perasaan gua nggak pernah salah, nggak apa-apa. Lah ngomongin tentang sama suami kira-kira jalan nggak? Mau tidur ngomongin, bang, tahu nggak? Udah, memang dia ngomong begitu orangnya, jangan dibikinin jahat sih. Jangan dibikin, jadi ngomong jahat. Ada nggak yang suka begitu? Kayaknya enggak lah, nggak ngaku. Ibu serta bapak sekecil